Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan bermakna untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya tidak lupa Ibu ingatkan juga kalian untuk mengisi absensi di Google Classroom ya, agar kehadiran kalian dapat terekam. Nah, sebelum ke pembelajaran inti, mungkin ada baiknya kita mengingat kembali hal-hal yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai aturan penjumlahan. Ya. Nah, adakah yang masih ingat hal-hal apa saja sih yang menjadi fokus penting dari aturan penjumlahan? Atau apa sih ciri dari suatu kejadian yang dapat diselesaikan dengan aturan penjumlahan? Adakah yang masih ingat? Terima kasih atas waktunya Bu Vera. Untuk kejadian yang dapat diselesaikan dengan cara penjumlahan adalah kejadian yang saling lepas. Bagus sekali Satria, terima kasih. Ya, jadi apa yang sudah dikatakan oleh Satria itu sudah benar dan tepat. Jadi Ibu tegaskan kembali bahwa aturan penjumlahan itu adalah kejadian-kejadian yang saling lepas ya, atau kejadian-kejadian yang tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Contohnya seperti apa? Ya, jadi ketika kalian ingin bepergian, kalian bingung memilih ingin menggunakan rok atau celana gitu ya. Jadi kalian harus melakukan suatu pilihan di sini. Tidak bisa menggunakan rok ataupun celana itu secara bersamaan, tapi harus memilih ingin menggunakan rok atau celana. Nah, untuk kejadian yang seperti itu diselesaikan dengan aturan penjumlahan. Bagaimana dengan kejadian-kejadian yang sebaliknya atau kejadian-kejadian yang dapat dilakukan secara bersamaan? Kejadian yang seperti itu dapat diselesaikan dengan aturan perkalian, ya, di mana aturan perkalian ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sama halnya dengan aturan penjumlahan, itu ternyata ada banyak sekali masalah-masalah atau kejadian-kejadian kita di kehidupan sehari-hari ternyata dapat diselesaikan dengan aturan perkalian tanpa kita sadari. Ya, masalah-masalah seperti apa itu? Nah, nanti kita akan pelajari lebih mendalam pada kegiatan inti. Nah, selanjutnya sama halnya dengan pertemuan kita sebelumnya. Setelah Google Meet yang pertama ini, maka silahkan kalian masuk ke Google Classroom untuk melakukan absensi, kemudian menyimak video, mengamati LKPD, dan juga berdiskusi. Ya, selanjutnya di jam 10 kita kembali bertemu di Google Meeting untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Untuk sesi yang pertama ini, Ibu tutup dulu dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Santi. Silakan ke Google Classroom. Halo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, yuk simak video ini terlebih dahulu. Pernahkah kalian mengalami permasalahan seperti ini? Ketika kalian ingin bepergian atau menghadiri suatu acara, pernahkah kalian bingung memilih setelan baju yang akan digunakan? Apakah akan menggunakan baju berwarna merah atau biru? Dan apakah akan menggunakan rok berwarna biru atau hijau? Nah, jika kalian ingin mencoba memasangkan baju dan rok yang kalian miliki, kira-kira ada berapa cara yang dapat kalian lakukan agar tidak ada setelan yang terlewat? Untuk dapat menjawab pertanyaan itu, mari kita pelajari materi kita pada hari ini. Let's go!
Swastiastu, selamat pagi semuanya. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa pada sesi Google Meet yang kedua ini kita akan melakukan presentasi hasil diskusi kalian. Jadi langsung saja untuk mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan teman-temannya. Silakan untuk masalah pertama, Ibu persilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi LKPD. Siapa yang akan mempresentasikan? Baik, sebelumnya selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Jadi sebelumnya pada masalah 1 ini disebutkan bahwa hari ini ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-6, dan di sini dibilang bahwa ia ingin menggunakan rok dan baju, dan dapat kita ketahui ia memiliki 2 rok yang berwarna biru dan hijau dan 3 baju berwarna merah, kuning, dan pink. Nah, masalahnya adalah yang ditanya ada berapa banyak cara hari ini dapat memasangkan rok dan baju tersebut. Jadi cara pertama itu hari ini dapat memasangkan baju merah dan rok biru. Selanjutnya baju merah dengan rok hijau juga bisa. Selanjutnya, ia bisa memasangkan baju kuning dengan rok biru. Ini adalah cara ketiga. Cara keempat, dia hari ini bisa memasangkan baju kuning dengan rok hijau. Cara kelima, ia bisa memasangkan baju pink dengan rok biru. Hari ini juga bisa memasangkan cara terakhir, yaitu cara keenam, dengan memasangkan baju pink dengan rok hijau. Jadi kan di sini dapat disimpulkan hari ini bisa memasangkan baju dan rok tersebut dengan 6 cara. Di sini jika dihubungkan dengan banyak rok dan baju berbeda yang dimiliki, maka kita bisa menuliskan kita dapat hasilnya seperti ini. Untuk tabel yang kedua, silakan kelompok kedua. Cara mengerjakannya adalah kita tinggal mengalihkan banyak cara memilih unsur pertama dan banyak cara memilih unsur kedua. Jadi untuk yang ini 3 dikali 3 hasilnya 9. Yang ketiga 4 dikali 2 hasilnya 8. Yang ketiga 5 dikali 3 hasilnya 15. Dan yang terakhir M dikali N hasilnya M kali N. Dan dapat disimpulkan jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M dikali N cara. Ya, jadi kita lanjutkan untuk masalah yang kedua. Kali ini saya beri kesempatan untuk kelompok ketiga mempresentasikan masalah yang kedua. Silahkan siapa yang mau mempresentasikan. Baik, jadi saya akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan masalah 2. Jadi di sini disebutkan dalam ruang tunggu suatu apotik terdapat 4 kursi dan ada 4 anak, yaitu Ani, Umar, Santi, dan Ali. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut. Jadi di sini ditanya kursi pertama dapat diduduki oleh berapa anak. Karena mereka terdapat 4 anak, jadi untuk kursi pertama ada kemungkinan diduduki oleh 4 anak, yaitu Ani, Umar, Ali, dan Santi. Selanjutnya untuk kursi kedua kemungkinan dapat diduduki oleh 3 anak. Karena jika 1 anak sudah menduduki kursi pertama, maka sisanya terdapat 3 anak yang kemungkinan duduk di kursi kedua. Selanjutnya untuk kursi ketiga kemungkinan diduduki oleh 2 anak, karena anak pertama dan anak kedua, misalnya Ani sudah duduk di kursi pertama, lalu Ali sudah duduk di kursi kedua, maka untuk kursi ketiga yang kemungkinan duduk adalah 2 anak, yaitu Ali, Umar, dan Santi. Selanjutnya untuk kursi keempat kemungkinan diduduki oleh 1 anak saja, karena ketiga anak lainnya sudah duduk di kursi pertama, kedua, dan ketiga. Maka banyak cara yang berbeda keempat anak itu terdapat 24 cara didapatkan melalui hasil yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 4 dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 2, dan dikalikan dengan 1, maka mendapatkan hasil 24 cara. Oke, kelompok yang keempat, siapa sudah siap untuk presentasi tabel berikutnya? Jadi saya adalah perwakilan dari kelompok
4 akan mempresentasikan tabel untuk masalah kedua. Jadi kalau misalkan ada 5 kursi, sama seperti tadi, berarti semuanya tinggal dikalikan. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kemungkinannya sama dengan 120. Kemudian kalau ada 6 kursi, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 360. Apabila ada 7, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 840. Nah, berarti dari tabel yang telah kita isi ini dapat ditentukan polanya, yaitu untuk mengetahui banyaknya kemungkinan tersebut, tinggal mengalihkan N1, N2, N3, dan N4. Jadi, masalah yang kedua ini dapat kita simpulkan jika ada K kejadian atau pilihan, dengan setiap kejadian atau pilihan memiliki hasil N1, N2, N3, dan seterusnya sampai N3 yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari K kejadian pilihan tersebut secara berurutan diberikan oleh hasil kali N1 kali N2 kali N3 kali dan seterusnya sampai kali NK. Terima kasih Sydney. Jadi coba kita review kembali apa yang disampaikan oleh Sydney. Jadi bukan banyaknya kursi 5, 6, 7 itu, tetapi banyaknya cara atau bisa jadi banyaknya anak yang mungkin saja duduk di kursi pertama atau kejadian pertama. Ya. Nah, tujuan dari tabel-tabel tersebut itu adalah untuk memperlihatkan kepada kalian pola dari penyelesaian permasalahan seperti itu. Ya, sama halnya dengan masalah 1, kalian bisa mengalihkan setiap cara dari kejadian-kejadian yang ada. Nah, sudah sangat baik. Terima kasih untuk presentasi LKPD kita pada hari ini. Ya, khususnya untuk aturan perkalian ini, kembalikan dari aturan penjumlahan ya. Jadi kejadiannya bisa dilakukan secara beriringan atau bersamaan ya. Caranya adalah bagaimana untuk menyusun itu dengan cara melakukan perkalian terhadap banyaknya cara dari kejadian pertama dan kedua ya. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu ingatkan kembali, masih ada tes evaluasi yang harus kalian kerjakan di Google Classroom. Silakan setelah ini kalian kembali lagi ke Google Classroom untuk melakukan tes evaluasi ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akan tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalian selalu sehat dan Ibu tutup dengan para Santi ya. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak.